semuanya, di sini kita akan membahas perilaku biaya dalam akuntansi manajemen. Konsep dasar perilaku biaya mengacu pada bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan dalam tingkat aktivitas. Pemahaman tentang perilaku biaya sangat penting bagi manajer dalam membuat keputusan yang tepat terkait perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Definisi dari perilaku biaya adalah perilaku biaya berhubungan erat dengan total biaya dan biaya per unit yang berubah berkaitan dengan perubahan output atau tingkat driver aktivitas. Perilaku biaya atau cost behavior adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atau perubahan bisnis. Aktivitas bisnis perusahaan dapat konstan meningkat dan menurun. Ada 3 jenis perilaku biaya, yaitu 1. Biaya variabel atau variable cost, 2. Biaya tetap atau fixed cost, 3. Biaya campuran atau mixed cost. Pertama, ada biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi, sementara jumlah per unit tidak berubah. Tipikal biaya variabel ini seperti pada perusahaan jasa ada biaya perlengkapan dan biaya perjalanan. Pada perusahaan dagang ada biaya persediaan, harga pokok penjualan, biaya pengiriman, dan biaya komisi penjualan. Dan pada perusahaan manufaktur ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya pemakaian listrik, dan biaya bahan bakar mesin. Seperti ilustrasi biaya variabel di sini, jika biaya variabel per unit ditentukan sebesar 10.000 dan jumlah produksi pertama diminta produksi 10 baju, maka bisa dihitung 10.000 dikali 100 adalah 1 juta, dan produksi kedua meminta 200 baju, maka 10.000 dikali 200 baju maka terdapat 2 juta. Dan produksi ketiga diminta memproduksi 300 baju, maka 10.000 dikali 300 adalah sebesar 3 juta. Maka biaya variabel totalnya bisa berubah-ubah. Kedua, biaya tetap, yaitu biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa satu jumlah biaya tetap tidak berubah dalam kisaran relevan tertentu meski tingkat aktivitas berubah. Kedua, biaya tetap per unit berubah dengan berubahnya tingkat aktivitas. Seperti pada ilustrasi biaya tetap di sini, jika biaya tetap per unit sebesar 15.000 dan produksi membutuhkan 100 baju, maka 15.000 dikali 100 baju mendapatkan nilai 1,5 juta. Dan jika biaya tetap per unit sebesar 7.500 dan produksi membutuhkan 200 baju, maka 7.500 dikali 200 baju sama dengan 1,5 juta. Ketiga, jika biaya tetap per unit membutuhkan 5.000 dan membutuhkan produksi sebesar 300 baju, maka didapatkan 1,5 juta. Biaya tetap per unitnya berubah, tetapi biaya tetap totalnya sama saja. Ketiga, ada biaya campuran atau mixed cost, yaitu biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan biaya tetap. Sebagian biaya campuran berubah mengikuti perubahan aktivitas secara proporsional, sementara sebagian lagi tidak berubah meski tingkat aktivitasnya berubah. Contoh biaya campuran yaitu biaya tenaga kerja tak langsung, biaya bahan mentah tak langsung, biaya listrik, biaya pemeliharaan, aktivitas tetap, biaya telepon, biaya perjalanan dinas, biaya peralatan, dan lain-lain. Manfaat perilaku biaya yaitu memudahkan perencanaan biaya, memudahkan pengendalian biaya, memudahkan pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan keunggulan kompetitif perusahaan, membantu manajer mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan membantu manajer mencapai tujuan organisasi yang efektif.
Selanjutnya ada metode titik tertinggi dan terendah atau high and low point method. Adalah suatu metode dalam menghitung biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan dua titik yang berbeda, yaitu titik tertinggi dan terendah, dan periode yang dipilih tidak selalu menunjukkan jumlah biaya tertinggi atau terendah. Maka titik yang dipilih bisa berdasarkan aktivitas karena aktivitas dipandang sebagai pemicu biaya. Di sini ada contoh studi kasus dengan metode titik tertinggi dan titik terendah. Ada PT Jaya Berseri mempunyai biaya perawatan dan data jam kerja langsung yang bisa dilihat secara langsung di sini, dan diminta dengan menggunakan metode titik tertinggi dan terendah, hitunglah tarif biaya variabel dan biaya tetapnya. Berikut penyelesaian studi kasus tersebut, yaitu titik tertinggi jatuh pada bulan April dengan jam tenaga kerja langsung sebesar 5.600 dan biaya perawatan sebesar 1.120.000, dan titik terendah jatuh pada bulan Juni, jam tenaga kerja langsung sebesar 2.400 dan biaya perawatan sebesar 800.000. Selisihnya bisa dihitung 5.600 dikurangi 2.400 sama dengan 3.200, dan 1.120.000 dikurangi 800 sebesar 320.000. Maka tarif variabelnya dapat dihitung 320.000 dibagi 3.200 sama dengan 100 rupiah. Selanjutnya, total biaya pada titik tertinggi sebesar 1.120.000, biaya variabelnya 560.000. Maka biaya tetapnya 1.120.000 dikurang 560.000 sama dengan 560.000. Dan pada titik terendah total biaya adalah 800.000 dan biaya variabel sebesar 240.000. Maka biaya tetapnya 800.000 dikurang 240.000, 560.000. Dapat disimpulkan biaya variabel 100 rupiah dikali 5.600 sebesar 560.000 pada titik tertinggi, dan biaya variabel 100 rupiah dikali 2.400 sama dengan 240.000 pada titik terendah. Kesimpulan dari materi ini adalah perilaku biaya merupakan cara biaya berubah seiring dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya memiliki beberapa manfaat, di antaranya memudahkan perencanaan biaya, memudahkan pengendalian biaya, memudahkan pengambilan keputusan, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perhitungan biaya produksi dan keputusan harga penjualan. Perilaku biaya penting dalam pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa depan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap meskipun volume kegiatan berubah, namun biaya tetap persatuan akan berubah seiring dengan perubahan volume aktivitas. Manajer yang memahami perilaku biaya dapat mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi biaya dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Thank you everyone, semoga video ini bermanfaat. See you.